Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Sahabat-sahabat anak parit, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke yang sedang mengikuti perkuliahan, khususnya pada mata kuliah Manajemen Pengembangan Labor Pendidikan. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kemudahan dan kekuatan dalam merintis masa depan yang lebih baik lagi. Sahabat-sahabat semua, pada kali ini pada mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan di Universitas Islam Indragiri itu, Manajemen Laboratorium Pendidikan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil ataupun diikuti oleh mahasiswa, khususnya pada program studi Manajemen Pendidikan Islam. Laboratorium itu merupakan salah satu sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Oleh karena itu, laboratorium haruslah dimanajemen dengan baik. Sahabat-sahabat semua, laboratorium yang sering disingkat dengan lab adalah tempat dilakukannya riset ataupun penelitian ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah. Pada umumnya, laboratorium dirancang untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmu, seperti laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan laboratorium lain sebagainya. Nah, laboratorium itu merupakan sumber belajar yang efektif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan bagi peserta didik. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium, maka haruslah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Sahabat-sahabat semua, sebagus dan selengkap apapun suatu laboratorium yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan, tidak akan berarti apa-apa jika tidak ditunjang dengan manajemen yang baik. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi laboratorium, maka perlu dikelola secara baik untuk kelancaran proses belajar dan mengajar. Sahabat-sahabat semua, berdasarkan PP nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 42 ayat 2 serta pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa setiap satuan lembaga pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instansi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berrekreasi, dan ruang tempat lain yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, berdasarkan PP nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia, maka sekolah wajib memiliki laboratorium sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah,
Sahabat-sahabat semua, laboratorium atau laboratori menurut Departemen Pendidikan Nasional merupakan tempat mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian, dan lain sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dan kuantitas dan kualitas yang memadai. Nah, sebuah laboratorium yang baik memerlukan staf yang terampil, peralatan yang memadai, dan manajemen laboratorium yang baik. Nah, manajemen laboratorium itu merupakan usaha pengelolaan laboratorium yang berdasarkan konsep manajemen buku. Nah, manajemen laboratorium meliputi pengelolaan tata ruang, alat, infrastruktur, administrasi laboratorium, pendanaan, inventaris, dan keamanan laboratorium. Pengamanan laboratorium, sumber daya manusia, peraturan, dan jenis pekerjaan juga merupakan bagian dari manajemen laboratorium untuk menuju laboratorium yang baik. Jadi, sahabat-sahabat semua, manajemen laboratorium pendidikan adalah pengaturan dan pelaksanaan proses fungsi manajemen sejak dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pelaporan tempat penelitian ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah guna memudahkan para peserta didik maupun pendidik dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Sahabat-sahabat semua, manajemen laboratorium atau laboratori manajemen adalah usaha untuk mengelola laboratorium. Nah, suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan lain. Nah, beberapa alat-alat laboratorium yang canggih dengan staf profesional yang tampil belum tentu dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, manajemen laboratorium adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dan kegiatan laboratorium sehari-hari. Suatu description yang jelas, pemanfaatan fasilitas yang efektif, efisien, disiplin, dan administrasi laboratorium yang baik pula. Maka, sebuah laboratorium itu haruslah kita manajemen secara baik dan profesional. Sahabat-sahabat semua, pengelolaan laboratorium itu adalah kegiatan menggerakkan sekelompok orang ataupun sumber daya manusia yang ada. Kemudian keuangan, peralatan, fasilitas, atau segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sarana tertentu yang diharapkan secara optimal. Nah, pengelolaan laboratorium itu biasanya yang sering dilakukan itu adalah yang pertama adalah perencanaan, yaitu proses pemikiran sistematik, analitis, logis tentang kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, sumber daya manusia, tenaga, dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua itu adalah
penataan alat dan bahan. Nah, dalam hal ini yaitu proses pengaturan alat ataupun bahan yang ada di laboratorium agar tertata dengan baik. Selanjutnya yaitu administrasi. Nah, dalam pengadministrasian laboratorium, maka kegiatan yang dijalankan dalam laboratorium itu adalah suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas yang ada di laboratorium. Dengan pengadministrasian yang tepat, maka semua fasilitas dan aktivitas laboratorium itu dapat terorganisir dan sistematis. Selanjutnya itu adalah pengamanan. Karena laboratorium itu banyak zat-zat yang kimiawi dan juga peralatan-peralatan yang bisa mengakibatkan cedera, maka pengamanan dalam laboratorium itu juga harus kita manajemen. Pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Nah, manajemen laboratorium dalam hal ini adalah manajemen mutu. Harus didesain untuk selalu memperbaiki efektivitas dan efisien kerjanya. Di samping itu juga harus mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Nah, sahabat-sahabat semua, karena sifatnya laboratorium ini adalah sebuah sarana penunjang untuk mencapai tujuan pendidikan, maka manajemen yang baik itu haruslah laboratorium yang dimanajemen secara profesional. Karena secanggih dan selengkapnya peralatan laboratorium, jika tidak dimanajemen secara baik, otomatis tujuan dari laboratorium tersebut tidak akan tercapai, sehingga terjadi semacam mubazir ya, atau tidak bermanfaat sama sekali. Sahabat-sahabat semua, itulah tadi pengantar saya tentang mata kuliah manajemen pengembangan labor. Selanjutnya, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan membahas beberapa poin-poin dalam mata kuliah manajemen pengembangan labor. Dan karena mata kuliah ini sifatnya adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa yang sedang mengikuti ataupun sedang belajar di program studi manajemen pendidikan Islam, maka seluruh mahasiswa itu wajib tuntas mempelajari manajemen pengembangan labor. Karena ini sangat bermanfaat kepada mahasiswa untuk melakukan inovasi, pengembangan, dan perubahan-perubahan laboratorium yang ada di sekolah-sekolah. Sahabat-sahabat semua, dalam mata kuliah manajemen pengembangan labor ataupun manajemen laboratorium pendidikan pada program studi manajemen pendidikan Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan, itu terdiri dari 16 tatap muka atau 16 pertemuan, dikurangi dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, maka tinggal lagi membahas materi itu sebanyak 14 pertemuan. Nah, selanjutnya kita nanti akan mempelajari tentang pengertian manajemen labor, kemudian konsep dasar labor, kemudian labor sebagai sumber belajar, pengelolaan labor, rancangan dan struktur labor, analisis SWOT labor, analisis SOP labor, kerja di labor, bahan dan peralatan kerja di labor, kesehatan dan keselamatan kerja, labor terpadu, menyusun proposal pengembangan labor, dan evaluasi peran labor bagi pendidikan. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan lebih membahas kepada sub-sub bagian dari pengembangan labor itu sendiri. Nah, dengan demikian maka kita akan lebih fokus tentang
sub materi yang akan kita pelajari. Dan ini akan bermanfaat kepada kita dalam memanajemen sebuah lembaga pendidikan, khususnya dalam bidang laboratorium pendidikan. Nah, bagaimana cara kita itu untuk membuat laboratorium? Bagaimana untuk pengembangan laboratorium? Atau bagaimana kita itu untuk mengusahakan agar sebuah lembaga itu memiliki laboratorium dan lain sebagainya. Maka mata kuliah manajemen pengembangan laboratorium pendidikan ini sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi para kepala sekolah dan laboran untuk menjadikan sebuah laboratorium yang ada di lembaga pendidikan masing-masing menjadi lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, dan tentunya dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas suatu lembaga pendidikan yang kita kelola. Oke, sahabat-sahabat semua, demikianlah pengantar saya mata kuliah manajemen laboratorium pendidikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan memberikan motivasi serta edukasi kepada sahabat-sahabat semua dalam mempelajari manajemen pengembangan laboratorium pendidikan. Saya Irjus Indrawan Anak Parit selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen laboratorium pendidikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.